Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Bapak Ibu, tadi telah dibuka dengan lagu yang tidak asing lagi bagi kita semuanya untuk menyemangati kita semuanya. Waktunya bergerak. Bukan saja kita waktunya santai atau tidur, tetapi kita terus bergerak leher ke atas untuk selalu mengupgrade diri. Baik, saya akan menyapa dulu. Perkenalkan, izinkan saya Noviani dari Malang untuk memandu acara yang sangat fantastis pada malam hari ini. Hai, semangat pagi Mitra Sandhub Indonesia dan mancanegara. Saatnya kita belajar dengan sukacita, menerima ilmu yang bermanfaat dengan positif di kelas special training eksklusif. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, topik spektra pada malam hari ini sangatlah penting, sangatlah menggelitik dan sangatlah mendasar menjadi kebutuhan kita sebagai orang-orang yang selalu ingin bertumbuh, orang-orang yang selalu ingin bermanfaat bagi orang-orang yang kita cintai, bagi diri kita dan pada masyarakat luas. Tidak hanya tanaman yang perlu dirawat, atau mungkin wajah kita agar tidak berjerawat. Ya, pelanggan adalah aset kita yang akurat. Bila erat merawat, segala peringkat pasti tidak lewat. Ya, Bapak Ibu, kita tahu pelanggan adalah orang terdekat bagi diri kita yang sekaligus akan menjadi mitra, sekaligus akan menjadi upline, downline, dan juga menjadi orang-orang yang berpengaruh pada passive income kita. Sehingga selayaknya lah keniscayaan kita semuanya sebagai mitra Sandhub, sebagai agen-agen perubahan pada diri kita sendiri, untuk bisa merawat aset kita yang paling fundamental. Bapak Ibu, 25 tahun Sandhub, PT Sandhub Nutrisi Indonesia tetap setia melayani, memberikan bukti, tidak sekedar janji. Berkali-kali kita terus bertemu dan terus mengasah diri melalui acara-acara online seperti ini. Kenapa harus online? Karena memang cara inilah yang paling efektif, cara inilah yang paling ekonomis dan juga paling jitu untuk bisa kita semuanya bertumbuh. Baik, bagaimana cara kita mendapatkan dan merawat pelanggan? Di era digital ini, kita janganlah tetap sebagai kolonial. Mari terus upgrade leher ke atas agar kita tak kalah dengan anak-anak milenial. Baik, untuk salam pertama, saya akan menyapa terlebih dahulu para leaders yang telah hadir di tengah-tengah kita dan terus menyemangati kita semuanya. Selamat malam Bapak Z Junaidi, upline tertinggi kita, founder Sandhub dan juga owner Sanfokus. Apa kabar Pak? Malam. Alhamdulillah kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Oke. Baik, yang kedua yang tidak kalah bersemangatnya hadir di tengah-tengah kita yang sekaligus menjadi pemateri kita pada malam hari ini, Bapak Ahmad Badrul Kamal. Kita tahu beliau sangat humoris, sangat dekat, sangat pintar untuk membuat kalimat-kalimat yang menyentuh tetapi tidak membuat hati tersentuh. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum, selamat malam Bu Novi, selamat malam para member Sandhub yang sangat luar biasa. Oke, selamat malam. Bong Kito Galo ya Pak ya. Baik, yang ketiga hadir di sini yang sangat luar biasa Ibu Yuni Kurniawati. Iya, dari Malang, Bu. Selamat malam, Bu. Ya, selamat malam Mbak Novi, luar biasa, sangat semangat semuanya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sengaja Bu Yuni saya mencoba jilbab yang nanti akan kita gunakan untuk bersama-sama di Vietnam. Keren. Ternyata memang sangat matching, mencerminkan semangat
meskipun tetap dengan baju hitam yang mencerminkan ketegasan dan kejelasan, tetapi Sanhub selalu mempunyai inovasi-inovasi untuk selalu memberikan semangat pada mitranya. Selanjutnya, selamat malam Ibu Eni Yuliati yang dari tadi begitu semangatnya. Apa kabar Ibu? Selamat malam Bu Novi, fantastis. Oke. Ya, terima Selalu kasih, semangat menyemangati. pagi semuanya. Ya. Dan juga hadir di sini yang cantik Ibu Rini Sugianti. Tadi saya lihat ada hadir Ibu Rini. Ya, selamat malam, assalamualaikum semuanya, semangat siap menerima ilmu dari Pak Kamal. Ya. Oke, sama-sama Ibu. Kemudian berikutnya hadir juga Mas Ova, Bapak Aufal. Selamat malam. Ya. Dan juga yang sangat hebat, sangat fantastis, seluruh mitra yang pada malam hari ini menginvestasikan waktu dan kesempatannya untuk bersama-sama bersilaturahim di Spektra yang sangat eksklusif ini, hadir dari Jeddah. Silakan memberikan salamnya dari Jeddah, dari Hong Kong. Oke, Butika, selamat malam. Dan juga dari Yogyakarta dan sekitarnya, Purworejo, kemudian mungkin Solo. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam, Bu Novi. Ya, Ibu, saya lihat. Kemudian ini yang paling dekat ya. Oh, ada dari Jakarta, Ibu Evira. Ibu Evira, selamat malam, Bu. Malam Ibu. Oke. Sehat ya, Bu ya. Baik. Juga. Oke, alhamdulillah. Hadir di tengah-tengah kita juga ini dari Malang Raya, Kota Malang maupun Kabupaten Malang, dari Kepanjen, Bu Widya, Bu Nurul, Bu Yayu. Selamat malam, Bu Marlina. Bu Novi. Semangat ya, Bu ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Mungkin ada kota yang belum saya sebut. Oh iya, Bapak Mohdianto, leaders kita yang sangat bersemangat dan juga selalu memberikan OBP. Bapak, selamat malam Pak Mohdianto. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Semangat ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Mo. Waalaikumsalam Pak Mo. Selalu bersemangat ya. Mungkin ada yang belum saya sebut kotanya, Bapak Ibu. Bu Sari dari Sukoharjo. Dari Lombok Ibu itu hadir dari Lombok. Dari Bogor Bu Novi. Oh iya, Bu Dita dari Bogor, Wow, cantik sekali. Sekarang Bu pakai Dita. background Mbak Dita. Iya. Dari Lombok, Bu Novi, dari Lombok. Dari Iya. Lombok mana ya? Sama Ibu Yuliana Rubianti. Yuliana. Dari Lombok. Trenggalek. Oke. Ibu Yuliana Rubianti. Lombok Timur atau Lombok Barat, Bu? Lombok Barat. Barat. Ya. Baik. Selamat malam, Ibu. Ada lagi, Bu? Dari Pak Trenggalek. Dari Klaten. Oh, dari Klaten. Dari Sragen. Sragen. Dari Malaysia nih Bu Novi, ada Pak Malaysia, Zulkifli. Pak Zulkifli. Malaysia. Dari Mana yang Trenggalek. dari Malaysia? Trenggalek Dari juga ada. Trenggalek. Trenggalek. Oh, Iya. ya. Kota. Rino. Nah, ini dari Malaysia nih. Oh, Bapak. Bapak siapa? Zulkifli. Pak Zulkifli, Pak Zul. Ya, ya. Oke, Pak Zul yang selalu selamat malam. closing-nya Selamat banyak bergabung. ya. Ya, alhamdulillah, amin. Ya. Ya, baik Bapak Ibu yang kami hormati. Sesuai dengan semangat kita semuanya, pada malam hari ini kita kembali akan mengupgrade leher ke atas. Kita tahu bahwa Spektra Special Training adalah satu kewajiban untuk kita semuanya selalu mengikuti, karena topiknya tidak pernah terulang dan selalu update sesuai dengan kebutuhan kita. Pada malam hari ini akan disampaikan oleh seorang yang masih sangat muda, Bapak Ahmad Badrul Kamal, dan selalu kelihatan dan ingin tetap muda. Beliau adalah pemuda dari Palembang ya Pak Kamal, Betul. yang memang sudah lama tinggal di Jakarta, sudah puluhan tahun ada di PT Sanhub Nutrisi Indonesia,
manajemen yang selalu hadir di tengah-tengah acara yang apapun yang diselenggarakan oleh Sanhub. Baiklah, mungkin sebelum acara ini kita mulai, agar senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar acara ini bisa bermanfaat, teraplikasi, dan selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama. Doa disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin yang tidak tergabung di dalam Zoom ataupun ada gangguan pada jaringan, acara ini tetap akan disiarkan melalui medsos yang tentunya diprakarsai oleh Sanfokus, dalam hal ini Bapak Alif. Terima kasih atas segala bantuan maupun dedikasinya. Baiklah, tidak berpanjang kata, saya akan persilahkan kepada Bapak Ahmad Badrul Kamal untuk memberikan materi kita yang sangat luar biasa, yang mungkin akan didahului dulu dengan semangat dari Bapak Z Junaidi. Dipersilakan. Langsung saja Pak Kamal, Bu. Oke, terima Iya, kasih Pak Z. Pak Z senantiasa mendukung kita. Silakan Pak Kamal, waktu dan kesempatan saya persilakan kepada Bapak. Disilakan. Baik, terima kasih Ibu Novi yang cantik, luar biasa, dan sangat fantastis semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semangat, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan materi yang menurut saya sangat luar biasa, ya, gimana kita bisa merawat dan mendapatkan pelanggan. Terima kasih kepada pertama kepada Ibu Novi, biasa untayan rangkaian kata-katanya sangat menggugah, ya, sampai merawat, sampai berjerawat, akhirnya dapat, ya itu luar biasa ya menurut saya ya. Nah, luar biasa kali Ibu Novi ini mana kata-kata ya. Saya harus banyak belajar dari beliau ini. Terima kasih kepada Pak Z Junaidi, luar biasa, yang selalu memikirkan ya bagaimana supaya bapak-bapak ibu pada malam hari ini mendapatkan pengetahuan, mendapatkan hal-hal baru supaya ini menjadi bekal sukses kita semua ya. Kemudian yang hadir juga para leader-leader under Pak Z Junaidi, ada Pak Moh, ada Ibu Yuni, ada Ibu Eni, ada Mas Ova, ada Mbak Rini, dan Bu Yuni juga dari Malang, dan mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Selamat malam juga, dan khususnya terutama kepada para peserta yang sangat luar biasa yang mau meluangkan waktu pada malam apresiasi saya secara pribadi untuk Anda semua pada malam hari ini. Oke Bapak Ibu semua, saya akan langsung masuk ke materi. Oke. Bisa kelihatan ya Bapak Ibu? Ya. Ya, kelihatan Pak Kamal. Ya, oke. Ya. Bentar, Oke, baik. Hari ini mengambil tema yang sangat luar biasa, gimana kita bisa mendapatkan dan merawat pelanggan, baik offline ataupun online. Nah, Bapak Ibu semua, yang namanya pelanggan ini pasti melalui proses yang tidak sedikit ya untuk menjadi pelanggan. Ya, pelanggan adalah orang yang membeli lebih dari satu kali, ya disebut dengan pelanggan. Nah, tentu sebelum menjadi pelanggan, mereka adalah orang-orang yang awalnya membeli dari Anda, Bapak Ibu semua. Nah, terkait bagaimana prosesnya sehingga pelanggan bisa membeli dari Anda, ya ini perlu perjuangan yang tidak sedikit ya. Saya yakin Anda sudah mulai membuat daftar nama, ya Anda pilih daftar namanya yang potensial, kemudian ternyata dia cocok jadi pelanggan, Anda prospecting, Anda presentasi, Anda follow up, akhirnya menjadi closing. Nah, Bapak Ibu semua, yang namanya pelanggan kita berharap terjadi selling, penjualan, ya. Nggak munafik bahwa bisnis ini
akan bertumbuh kalau terjadi selling, terjadi penjualan-penjualan yang kita lakukan ataupun yang dilakukan oleh jaringan kita, Bapak Ibu semua. Nah, terkait selling, ya mungkin ini pernah saya sampaikan saat materi follow up kemarin, no selling, dying. Nggak jualan, ya terasa mati. No closing, ya nggak dapat apa-apa. No selling, no closing, dompet menjadi kering, kepala pusing, istri atau suami uring-uring, bumi serasa miring, lama-lama bisa. Nah, KDL, kasihan Delo. Nah, saya nggak mau kalah dengan Ibu Novi ya, berangkai kalimat kata-kata yang menarik. Ya, ini juk di awal Bapak Ibu semua, ya supaya kita tetap bersemangat untuk ikutin training spektra pada malam hari ini. Oke Bapak Ibu semua, terkait merawat pelanggan, tentu ada hal-hal atau ada hal prinsip yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada malam hari ini. Ada 3 hal penting Bapak Ibu semua. Pertama adalah, yang pertama kita harus bisa menciptakan dan memelihara pelanggan, ya. Karena jauh lebih penting kita memelihara pelanggan, ya. Jadi kalau ada pepatah mengatakan mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih di awal. Mungkin berlaku juga di proses penjualan selling menjadi pelanggan, Bapak Ibu semua. Ya, jadi saat terjadi penjualan atau beli pertama kali, ya kita sebut itu adalah keuntungan pendek karena baru sekali beli. Nah, terkadang kita menganggap setelah terjadi closing, ya kita sudah membayangkan bahwa ini akan dapat keuntungan sekian puluh ribu rupiah, sekian ratus ribu rupiah. Padahal itu adalah langkah awal yang harus kita ciptakan untuk mempertahankan orang yang beli pertama kali, supaya dia kita pelihara agar dia menjadi pelanggan yang terus-menerus membeli dari Anda. Ya. Nah, memang di bisnis ini kita tidak bisa menjamin bahwa orang yang beli dari Anda akan menjadi pelanggan Anda seterusnya. Ya, kenapa? Ya, sekarang ini era informasi, era keterbukaan, kemudian banyak sekali kompetitor pesaingin kita, sehingga kalau kita tidak pandai merawat dan memelihara pelanggan kita, maka keuntungan jangka panjang kita sendiri yang akan menghentikan keuntungan jangka panjang. Jadi, saya katakan penjualan itu bersifat jangka pendek, tetapi memelihara inilah fokus yang akan kita sampaikan pada malam hari ini, Bapak Ibu semua. Karena memelihara pelanggan ini akan terus-menerus kita dapatkan keuntungannya. Ya, kan enak toh, lagi santai-santai di rumah, lagi nonton TV, tiba-tiba ada WA, Bapak Ibu, saya mau order lagi Dipsy, saya mau order lagi Pomik, saya mau order lagi Gamasi dan produk-produk yang lain. Nah, sudah barang tentu, kenapa mereka mau beli lagi kepada Anda? Tentu Anda memberikan pelayanan excellent kepada mereka. Ya, kalau pelayanan Anda tidak baik, ya kayaknya kecil kemungkinan mereka akan membeli lagi dari Anda, atau kemungkinan kecil mereka bisa menjadi pelanggan Anda. Ini konsep yang pertama, hal yang penting Bapak Ibu semua. Yang kedua adalah, ya kita pingin sih menjual sebanyak-banyaknya produk Sandup ini. Tidak dilarang, ya silahkan jual sebanyak-banyaknya. Cuman agar menjual ini menjadi hal yang menarik, kemudian agar pada saat kita ditolak kita tidak merasa down, tidak merasa sakit hati, maka sedikit kita rubah konsep ya, orientasinya ya. Karena saya bilang menjual itu berbeda dengan membantu orang membeli ya. Jadi kalau kita mau punya konsep ingin memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan kita, maka yang harus kita lakukan, orientasi kita adalah sedapat mungkin kita harus membantu orang membeli. Jadi membantu ya. Jadi kalau menjual itu sifatnya bagaimana secepat mungkin kita mempersuasi orang, secepat mungkin orang itu keluar uang dari dompetnya, setelah itu closing, selesai. Tapi kalau membantu orang membeli, nah disinilah akan ada yang namanya rasa care, akan ada yang namanya rasa respect kepada pelanggan atau orang membeli produk dari kita. Jadi akan berbeda konsep antara menjual dengan membantu orang membeli. Karena apa Bapak Ibu semua? Orang-orang yang mengabaikan hal ini, ya makanya bisa jadi hanya keuntungan jangka pendek. Saat terjadi jualan closing pertama, tidak memperhatikan bagaimana membantu orang lain, tidak memperhatikan bagaimana melayani orang lain atau melayani konsumen atau pelanggan kita, maka di sini akan stuck. Tidak terjadi pelanggan yang seterusnya.
Hal yang ketiga cukup unik. Manusia senang membeli tapi benci kalau orang menjual kepadanya. Saya yakin semua orang senang belanja, apalagi ibu-ibu ya, senang belanja, shopping ya. Tapi uniknya adalah ya, kita nggak suka kalau orang itu menjual tanda kutip ya, menjual maksudnya mungkin menjual produknya saja, tidak menjual pelayanan ya. Tapi kalau yang Anda jual adalah pelayanan, pendekatan yang bagus, menjual personal Anda, itu akan jauh berbeda. Ya, ini ada 3 hal prinsip yang mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada bisa mengetahui bahwa inilah 3 hal penting yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke, selanjutnya. Ya, maaf kalau agak cepat-cepat ngomongnya ya, karena sekarang udah jam 8, mau jam 8 lebih 10, sementara waktunya hanya sampai jam setengah 10 malam. Oke. Kenapa Bapak Ibu semua kebanyakan terjadi ya, kita lemah di merawat pelanggan. Ya. Ya, karena apa? Kita terkadang lemah di pelayanan. Kenapa di lemah pelayanan? Ini akan kita bahas nanti pada malam hari ini. Banyak faktor, banyak hal, ya. Oke. Satu hal lagi Bapak Ibu semua, kompetisi bisnis yang sangat ketat saat ini menyebabkan boleh dikatakan kekuasaan itu di tangan pembeli Bapak Ibu semua. Ini kasarnya ya. Ya terus terang, Sandup ini bisa bertumbuh, Sandup bisa ada, Bapak Ibu dapat penghasilan, Bapak Ibu dapat bonus. Dari mana sih? Ya dari beli produk Sandup. Ya suka tidak suka, ya nggak bisa kita pungkiri. Memang begitu kenyataannya. Nah, karena karena kompetitor yang begitu banyak di luaran sana, ya baik yang menjalankan bisnis seperti kita ataupun menjual produk tidak seperti kita. Ya, apalagi dengan adanya era informasi, semua orang gampang mendapatkan informasi apapun di zaman sekarang. Mau tidak mau, ya kita harus punya kemampuan lebih dari sekadar menjual. Ya, menjual itu prosesnya tidak gampang. Setelah terjadi penjualan, kita harus mengandalkan yang namanya pelayanan. Ya. Nah, ini kata-kata yang saya yakin semuanya sudah tidak asing, ya semua orang sudah tahu bahwa ya namanya pelayanan, yaitu harus dan mutlak kita lakukan kalau kita mau menekuni bisnis marketing, ya pemasaran, ya. Oke, Bapak Ibu semua terkait dengan pelayanan perlu Bapak Ibu ketahui, ini pernah saya sampaikan juga, ya. Kenapa pelayanan menjadi hal yang penting? Karena apa? Karena ada 2 alasan kenapa orang membeli produk dari Anda, membeli sekali atau membeli dua kali dan seterusnya atau menjadi pelanggan Anda. Ya pertama adalah alasan orang membeli, dia senang dan puas. Baik senang dan puas terhadap produk yang kita jual, ataupun rasa senang dan puas terhadap pelayanan yang Anda berikan. Ya. Nah, dengan sistem multi level marketing, sebenarnya Bapak Ibu semua, disinilah kita punya kesempatan untuk memberikan pelayanan kepada para pelanggan kita. Pelayanan ekstra, pelayanan excellent. Kenapa? Karena produk kita tidak jual bebas. Andalah yang menjual kepada pelanggan Anda. Dan Anda itu diberikan waktu dan kesempatan khusus untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan Anda. Sehingga mereka senang, mereka puas, dan alasan kedua bisa diselesaikan. Apa? Kalau dia punya masalah. Rata-rata orang beli produk itu ada 2 hal. Orang membeli dari Anda, senang dan puas, dan bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh orang tersebut. Nah, ini rata-rata 2 hal penting kenapa orang mau membeli dari Anda. Nah, kembali lagi, rasa senang dan puas inilah yang akan kita berikan jika kita memberikan pelayanan kepada pelanggan yang excellent, Bapak Ibu semua. Oke. Senang dan puas kepada diri Anda dan pelayan Anda dan produk Anda. Nah, ada dua hal, 2 faktor, ada 2 komponen, Anda dan produk Anda. Ya. Nah, Bapak Ibu semua, celakanya adalah ada survei mengatakan, ini dia, ternyata proses pelanggan itu, yang saya bilang tadi, gimana supaya pelanggan itu puas, senang kepada Anda, karena pelayanan Anda dan produk yang Anda jual. Ternyata kita tuh tidak bisa berlindung di balik kehebatan produk.
Ya, kita akui produk Sanuk bagus. Ya, banyak testimoni, banyak orang-orang dibantu karena kehebatan produk Sanuk. Tetapi kalau kita hanya menggantungkan atau kita berlindung di balik kehebatan produk Sanuk, maka bisa jadi kita akan ya istilahnya kalau kita balapan disusul, ditikungan sama kompetitor kita. Kenapa? Dunia saat ini, kondisi saat ini, ya kita harus memberikan pelayanan yang excellent kepada pelanggan kita. Jadi, proses penjualan 83% terjadi karena percaya dengan penjualnya. Ya, jadi lebih percaya dengan orang yang menjual. Nah, ini ada yang mengatakan demikian. Lebih percaya kepada menjual, bukan kehebatan produknya. Ibu semua, bukan berarti kita kalau gitu Pak Kamal kita nggak usah belajar tentang produk knowledge deh. Tidak, itu juga penting. Ya, itu juga penting ya, karena itu menjadi salah satu cara untuk untuk membuat Anda bergaining kepada pelanggan Anda, sebuah cara untuk membuat postur Anda lebih bagus di mata pelanggan Anda, itu sangat penting. Tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana rasa senang itu, rasa puas itu muncul dari apa yang Anda berikan, dari pelayanan yang Anda sudah lakukan kepada pelanggan Anda. Oke, ini konsepnya ya. Oke Bapak Ibu semua, kembali ke topik yang paling penting, pelayanan pelanggan. Ya, banyak sekali mungkin Anda pernah merasakan mendapatkan ekstra pelayanan yang excellent dari berbagai perusahaan, baik perusahaan ataupun individu. Ambil contoh, kalau dunia perbankan tidak ada yang mengalahkan BCA dalam hal customer service. Lalu nomor 1, ya. Saat ini BCA benar-benar lengkap ya, kalau Anda punya masalah tinggal ya kita sekarang ini dengan BCA itu tidak perlu mengeluarkan pulsa kalau mau telepon, mereka punya aplikasi ya. Halo BCA itu bisa dengan aplikasi ya. Pelayanan pun sangat luar biasa, kalau ada masalah cepat penanganannya. Ya terkadang kalau kita menelpon ke beberapa perusahaan yang menggunakan aplikasi itu luar biasa antrinya. Kadang 1 menit, mohon maaf ya, telepon Anda ini masih melayani pelanggan yang lain. Tapi kalau halo BCA, saya nggak tahu berapa banyak lain yang disiapkan oleh BCA, ratusan barangkali. Tidak lama langsung nyambung barangkali. Itu salah satu bentuk pelayanan pelanggan. Ya kalau Anda di dunia penerbangan di Indonesia, siapa tidak kenal dengan maskapai Garuda? Kalau internasional, siapa tidak kenal dengan SQ, Singapore Airlines? Nah, ini kita akan naik Singapore Airlines ke Vietnam ya. Ini yang berangkat. Mudah-mudahan semuanya bisa berangkat nanti ya. Atau hal yang lain ya. Banyak sekali pelayanan-pelayanan yang sangat luar biasa yang membuat kita terkesan. Yang akhirnya apa? Kita akan menjadi semacam customer advocate. Kita menjadi pembela pada saat mungkin perusahaan ataupun individu atau jasa itu mendapat gangguan. Ya, kita akan menjadi pembela. Nah, itulah yang kita harapkan nantinya Bapak Ibu semua. Oke, terkait pelanggan. Fakta, ini cepat saja. Fakta menunjukkan Bapak Ibu semua bahwa pelanggan yang tidak puas atau kecewa, ya mungkin dia diam-diam. Ya rata-rata kalau kita nggak puas kita akan bereaksi, ya kita akan komplain keras, ya. Tapi yang diam-diam itu ternyata jauh lebih parah. Kenapa? Survei mengatakan pelanggan yang tidak puas atau kecewa, dia tidak akan kembali lagi. 96% pergi diam-diam. Dan 91% tidak akan pernah kembali. Nah, apa penyebab pelanggan lari? Ya, nah ini dia. Ya, ada 3% penyebabnya karena pindah tempat, 5% karena menemukan persahabatan baru tempat lain, menemukan ya mungkin penjual yang lain. 9% karena bujukan pesaing. 14% tidak puas terhadap produk. Ya mudah-mudahan kalau Sanuk tidak nyampe 14% barangkali ya. Dan ternyata ya sisa yang paling banyak berpengaruh rata-rata kenapa pelanggan lari, karena 68% tidak puas terhadap pelayanan, kurang diperhatikan, masa bodoh ya, kurang dihargai, diacuhkan ya, di telepon nggak diangkat tapi tidak ditelepon balik, di WA nggak dibalas. Nah, itu beberapa penyebab akhirnya kenapa pelanggan tidak lagi dari Anda dan pelanggan tersebut lari. Fakta berikutnya.
Pelanggan tidak puas atau kecewa itu akan menceritakan kepada 8-10 temannya. Saya percaya ini. Saya sangat percaya, ya. Karena pada dasarnya manusia itu kalau ada hal yang mengecewakan, tidak puas, mulutnya gatal untuk tidak bercerita kepada orang lain. Ya, saya pastilah Anda mengalami masalah ini, ya. Ya, coba deh kalau itu terjadi kepada pelanggan Anda, selama ini beli dari Anda, ternyata tiba-tiba ada janji yang tidak Anda tepati, atau ada hal yang membuat pelanggan Anda kecewa, yakinlah, rata-rata dia akan menceritakan minimal 8-10 orang kepada teman yang lain. 1 dari 5 pelanggan yang tidak puas atau kecewa, dia akan menceritakan kepada 20 temannya. Nah, ini saya lewatin aja, waktu itu terbatas. Dan rata-rata bisnis berkualitas rendah, pelanggan baru, tumbuhnya sedikit, kehilangan pasar juga. Pelayanan yang sangat baik akan tumbuh pelanggan baru 12% per tahun dan meraih pangsa pasar 6% per tahun. Nah, jadi maksudnya Bapak Ibu semua, ayo semua komponen. Jadi kita ini menjadi satu kesatuan, menjadi bagian yang tidak terpisahkan baik antara manajemen, perusahaan, top leader, kemudian leader, distributor. Bagaimana kita bekerja sedapat mungkin memuaskan pelanggan kita, ya. Biarkan pelanggan kita puas, tapi kita tidak lemas, ya. Jadi pelanggan puas, Anda pun puas. Bukan pelanggan puas, Anda menjadi lemas, ya. Oke. Sekarang, siapakah diri kita dalam hal pelayanan pelanggan? Ya. Who are you, Bapak Ibu semua? Kita adalah komponen yang tidak terpisahkan bagaimana kita memberikan servis. Jadi pelanggan itu perlu mendapatkan pelayanan atau servis, ya. Oke. Anda adalah, kita semua adalah orang-orang pilihan perusahaan untuk mewakili, memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan. Siapa sih pelanggan itu? Ya, nanti saya akan tunjukkan slide berikutnya. Ya, mudah-mudahan bisa dibaca barangkali ya. Itu gabungan dari beberapa orang. Ada tulisan, ada huruf S, E, R, Victor, V, I, C, E. Service, ya. Kita adalah orang-orang yang menjadi satu kesatuan, ya, menjadi pilihan dari perusahaan yang akan memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan kita. Nah, sebelum berbicara bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan kita, atau bagaimana konsepnya, atau bagaimana hal-hal yang harus kita lakukan terkait pelayanan pelanggan, Bapak Ibu semua, ada beberapa komponen yang kita ini juga penting Bapak Ibu semua menurut saya. Pertama adalah kita harus paham, kita sebagai pribadi yang akan memberikan pelayanan atau sebagai customer service person. Kita ini di Sanup ini dalam hal urusan pelanggan, kita ini menjadi bagian customer service person. Kita adalah pribadi atau personal yang akan memberikan pelayanan kepada para pelanggan kita. Nah, dalam hal memberikan pelayanan, ya, jadi kita harus paham bagaimana Sanhub, bagaimana organisasi kita, bagaimana Sanhub, bagaimana Sanfokus, ini sebagai wujud dari kita untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan kita. Kemudian, kita harus memahami bagaimana cara memberikan pelayanan dalam hal urusan produk ataupun servis, memahami produk atau servis Anda, ya. Jadi produk dan kita sendiri, saya bilang tadi ada 2. Orang senang kepada pelayanan produk dan diri kita sendiri, ya. Dan ketiga adalah bagaimana kita memahami customer. Nah, ini kalau kita sudah ngerti di sini, insya Allah mudah-mudahan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bisa melayani pelanggan kita dengan sangat baik. Oke, ini saya lewatkan saja organisasi, mudah-mudahan semua sudah tahu kita Sanhub, kemudian bagaimana produk, ini ya bagaimana pengembangan produknya dibuat, bagaimana konfigurasi produknya, bagaimana kombinasi antara produk ini dan produk ini untuk mengatasi masalah ini, bagaimana spesifikasi produknya, bagaimana produk ini dibuat, apa kandungan manfaatnya, bla 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 bla. Ya, ini tentu tidak malam ini kita ceritakan. Bagaimana produk ini dikonsumsi untuk menjaga kesehatan, kalau orang udah sakit gimana penanganannya, berapa kali kita harus memfollow up orang yang sakit
saat konsumsi produk kita. Jangan sampai orang tersebut sudah punya masalah, berharap orang yang beli dari Anda tersolusikan masalahnya, tapi karena kelalaian kita atau ketidaktahuan kita, ya malah sebaliknya, dia tidak mendapatkan pelayanan, akhirnya tidak tersolusikan masalahnya. Ya, itu yang rugi kita semua. Terkait harga dan pengiriman, dan juga penting adalah bagaimana kita pun mengetahui produk-produk kompetitor kita. Ya, omega 3 di luar sana banyak, betul. Kolostrum di luar sana banyak, betul. Nah, kita pun harus bisa memahami. Takutnya saat kita menjual ataupun kita melayani pelanggan kita, banyak akan ada pertanyaan. Ini apa bedanya dengan produk ini, bla bla bla. Nah, kita pun harus paham terkait bagaimana masalah produk dan servis Anda kepada pelanggan Anda. Mudah-mudahan paham ya. Nah, ketiga adalah terkait dengan memahami customer Anda. Ya, di spektra yang lalu, mudah-mudahan Anda masih ingat ya, bahwa kalau kita mau customer kita, ya kita harus membuat kesamaan dulu, kita harus membuat bridging dulu, kesamaan untuk communication yang baik, karena manusia mencari kesamaan, sehingga kalau sudah komunikasi yang baik, dia merasa sama dengan kita bisa menggali apa kebutuhan dia, apa permasalahan dia, sehingga kita bisa memberikan perhatian pada dia. Karena sudah satu frekuensi maksudnya. Kalau sudah satu frekuensi, akan gampang untuk memberikan perhatian, mengungkapkan apa yang ada di balik kebutuhan ataupun masalah customer kita. Dan bahkan kalau sudah satu frekuensi akan sangat luar biasa. Hal-hal yang pribadi pun, nah ini dia, hal-hal pribadi pun akan terungkap. Ya bisa saja ya, bisa jadi hobinya akan ketahuan, gimana kondisi keluarganya, bla bla bla. Nah ini harus kita pahami juga. Nah, 3 komponen ini Bapak Ibu semua, saya balik lagi, ini harus kita pahami juga, memahamkan tentang Sunhub-nya. Kita sebagai satu kesatuan dari sebuah perusahaan Sunhub, Sunfox-nya, sistemnya, kita paham tentang produk dan bagaimana diri Anda sebagai pribadi memberikan pelayanan kepada pelanggan Anda. Dan komponen ketiga adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan dengan cara kita memahami customer kita. Nah, ini 3 komponen yang harus kita ketahui supaya kita mumpuni dalam hal memberikan customer service person, Bapak Ibu semua. Oke, lanjut. Siapa pelanggan itu? Pelanggan adalah individu, orang, ataupun ya mungkin perusahaan katakanlah bisa jadi, yang mempunyai keinginan, ya, agar keinginan ini bisa tersolusikan, terpenuhi, dipuaskan, ya, terhadap apa yang kita jual, baik produk, jasa, informasi, dan lain-lain. Ya, jadi boleh dikatakan, customer is the profit. Jadi pelanggan itu ya duit sebenarnya, cuan istilah zaman sekarang. Customer is cuan, customer is money, customer is the profit. Kalau kita bisa merawat dan memeliharanya. Kalau tidak, yang katakan tadi, bisa berbanding terbalik. Kalau kita mengecewakan pelanggan, maka sekali kecewa, dia akan nyinyir kepada banyak orang lain. 8-10 orang dia akan ceritakan. Wah, saya nggak puas tuh. Saya kemarin beli produk ini, bla 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 bla. Ya, hasilnya apa? Bukannya malah sehat, malah bla 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 bla. Ya kan? Akhirnya apa? Bukan pribadi Anda saja yang terkena dampaknya. Akhirnya apa? Ya, secara company nggak benar itu yang namanya Sunhub. Bisa jadi kan? Apaan Sunhub? Ya, mending kalau dia orangnya introvert, nggak mau cerita ke orang lain. Ekstrovert, yang gampang nyinyir, wah bahaya. Sa-RT, sa-kampung, se-RW diceritakan semua kejelekan Anda dan Sunhub. Akibatnya apa? Ya, dampaknya bergulung jadinya. Ya, ini makanya pelayanan pelanggan ini hal yang sepele, tapi kalau kita abai dalam hal ini, dampaknya juga akan sangat tidak baik, sangat luar biasa dampaknya Bapak Ibu semua. Ya, balik lagi ke materi. Customer is the profit, customer is our boss. Ya, mudah-mudahan ada yang setuju. Ya, tergantung Anda lah ya. Kalau nggak setuju nggak apa-apa. Ya. The customer is king. Ya, ada yang bilang ya, pembeli adalah raja. Customer itu raja. Kayaknya pernah ada mendengar istilah ini.
pembeli itu raja, ya. Berarti kalau dia raja, kita hamba, ya. Ya tidak salah juga, ya. Karena raja bisa memberikan, hamba meminta, ya. Hamba itu menerima, raja memberi. Customer lover. Nah, ini lebih menarik, ya. Jadi customer itu orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, ya. Tapi cinta dalam hal positif, dalam hal mendapatkan profit tentunya. Customer is my best friend. Nah, jadi ini juga menarik, ya. Tapi intinya adalah, ya, pelanggan, ya, adalah orang-orang yang harus dapat perhatian, ya. Mungkin ada pertanyaan, Pak, mungkin ada orang-orang yang memang punya bakat atau dilahirkan memang punya kemampuan melayani. Ya, ada juga, apakah semua orang sama? Kalau menurut saya pribadi, ya, semua orang punya kemampuan kok untuk menjadi customer service person. Ya, asal tadi, asal kita mau menjadi pribadi yang mau melayani, kita mau merendahkan sedikit hati kita, bukan merendahkan diri. Kita punya konsep orientasi membantu orang lain. Karena bisnis ini memang tidak terlepas dari pelayanan, Bapak Ibu semua. Ya. Nah, kalau kita sebagai pribadi adalah pribadi-pribadi yang, maaf kata, yang saya kan saya bukan hamba, tapi saya raja. Nah, mungkin kurang cocok di bisnis ini, ya. Karena customer is king. Ya, kalau ini dibalik, ya customer is hamba, kita menjadi king, ya akan lari, ya. Nah, jadi sebenarnya setiap orang, asal kita mau belajar, kita mau menempatkan posisi kita sebagai pribadi yang memberikan pelayanan terbaik pada orang lain, menurut saya, insya Allah bisa. Kita menekuni bisnis ini, karena bisnis ini tidak terlepas dari namanya pelayanan atau servis, Bapak Ibu semua. Oke, udah setengah jam. Lanjut, pelanggan adalah pihak yang paling penting dalam perusahaan. Oke. Dengan pelanggan saya terusin aja, maaf ya, nanti materi kalau butuh saya kasih. Nah, selanjutnya adalah, oke, ada jenis-jenis pelanggan. Kalau menurut saya, ya, oke. Pelanggan internal adalah internal customer. Jadi sebenarnya downline itu sebenarnya adalah pribadi yang kita anggap sebagai pelanggan. Mudah-mudahan setuju dengan saya. Ya. Karena ya kalau downline kita bekerja bersama kita, mereka semangat, mereka respect kepada kita karena kita sebagai upline luar biasa pelayanannya. Ya, kita membantu downline kita. Maka kalau downline kita bersemangat, ya cuan lagi kepada Anda, profit lagi kepada Anda. Mudah-mudahan setuju, ya. Bukan hanya downline, tapi anggap upline juga sebagai pelanggan Anda. Artinya apa? Kalau kita menganggap upline, downline ada menjadi bagian dari orang yang harus kita layani, akan dahsyat, luar biasa. Ya, maksudnya apa? Ya, makanya kalau Anda sebagai downline, diajak oleh upline, ayo ikut training Spectra. Kalau konsep kita sebagai pribadi yang mau melayani, ngikut, dengar apa kata upline, ya, nggak harus sampai jam 7, hampir jam 8. Jam 7 teng, udah yang list 100 berapa belas tadi itu, udah hadir semua. Nah, kalau konsep kita bahwa upline, downline itu harus kita layani, sun fokus, itu sun fokus. Organisasi, stokis, kantor cabang, itu kita anggap juga sebagai pelanggan kita. Karena kan hebat luar biasa loh. Jadi memang real customer adalah pelanggan eksternal. Siapa? Orang yang beli. Yang membeli produk dari Anda dapat keuntungan penjualan, memang itu real customer. Tetapi kalau ini kita terapkan di sendi-sendi bisnis kita, Bapak Ibu semua, di keseharian kita, plan, downline, Sun Fokus, PT Sanut Nutrisi, staf perusahaan, AB Kamal, dianggap sebagai pelanggan Anda, respect akan keluar. Mudah-mudahan paham maksudnya, ya. Nah, jadi kalau selama ini kita menganggap pelanggan itu ya orang yang beli dari kita, betul, tidak salah. Tapi coba diperluas lagi konsepnya. Siapapun orang yang bersentuhan dengan kita, anggap sebagai pelanggan.
Karena kalau itu terjadi, insya Allah kita akan memberikan pelayanan terbaik kepada downline kita, memberikan pelayanan terbaik kepada upline kita, kepada perusahaan, kepada Sun Focus. Itu akan luar biasa efeknya. Ya, mudah-mudahan paham dan mengerti. Oke. Perlakukanlah semua pelanggan sama. Jangan dibeda-bedakan. Tetapi, berikanlah perhatian. Nah, perhatian ekstra kepada pelanggan yang berharga. Valuable customer. Siapa sih pelanggan yang berharga? Ya, pelanggan yang awal terus-menerus membeli dari Anda, ya, yang bisa jadi sangat respect kepada Anda. Siapa lagi pelanggan berharga Anda, downline potensi Anda, aset yang memberikan cuan kepada Anda, itulah valuable customer. Ya, itu yang harus kita perhatikan secara ekstra, Bapak Ibu semua. Ya, ya kalau pelanggan yang beli produk 3 bulan sekali, ya kita pun harus tetap memberikan pelayanan. Tapi ingat, berikan perhatian ekstra kepada orang-orang, pada pelanggan yang memang punya nilai, punya pelanggan yang punya dedikasi kepada Anda, ya pelanggan yang benar-benar berharga yang akan ini menjadi aset produktif Anda yang terus memberikan profit kepada Anda, memberikan keuntungan penjualan kepada Anda. Ya, jadi perlakukan semua pelanggan sama, tapi fokus kepada orang-orang pelanggan, pada downline kan pelanggan ya, kepada upline dia nggak pelanggan juga, yang memang memberikan valuable, memberikan nilai valuable customer kepada Anda. Ya, oke. Nah, ini lingkarannya, lingkaran yang saling menguntungkan menurut saya ya. Jadi kalau pelayanan kita sudah prima masuk sini. Tadi kan pelayanan, service. Ya, kalau kita sudah memberikan pelayanan prima, ya bila perlu handphone aktif 24 jam. Luar biasa ya. Bisa diganggu kapanpun dan dimanapun terkait pelanggan. Wah, ini luar biasa ini ya. Excellent banget pelayanannya. Ya. Nah, tapi harus pintar-pintar membagi waktu loh ya. Ya. Sehingga karena pelayanan prima yang Anda lakukan, Anda terus berkomunikasi yang baik, puaslah pelanggan kepada Anda, pelanggan suka kepada Anda, akhirnya pelanggan beli lagi dari Anda, maka lingkaran ini akan terus memberikan profit. Ya. Nah, Bapak Ibu semua, kepedulian kita kepada pelanggan atau kemampuan kita merawat pelanggan inilah yang akan memberikan pertumbuhan, akan terus bertumbuh orang yang beli dari Anda. Karena manusia kecewa dia akan cerita kepada orang lain, ya. Puas pun dia akan cerita kepada orang lain, ya. Nggak berlaku ini prinsip rumah makan Padang, ya. Kalau Anda kecewa, kalau Anda puas, ceritakan kepada sebanyak mungkin orang lain. Kalau Anda kecewa, silakan cerita kepada kami. Ini malah terbalik. Orang yang tidak puas pasti akan banyak cerita kepada sebanyak mungkin orang lain. Tapi mudah-mudahan dengan pelayanan Anda, pelanggan Anda puas, ya dia akan referensi kepada orang lain untuk membeli produk dari Anda. Dan itu yang kita harapkan tentunya ya. Jadi kalau pelanggan puas karena pelayanan Anda, dia suka kepada Anda menjadi pribadi yang menjadi pemecah masalah atas masalah yang dihadapinya, masalah keluarganya, maka order itu akan terus berdatangan kepada Anda. Insya Allah, amin. Itu yang kita harapkan. Nah, oke, kita akan masuk bagaimana sih supaya kita ini menjadi pribadi, ya, menjadi pribadi yang mau memberikan service excellent, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan kita. Ya, saya bilang, ini mungkin pernah saya sampaikan. Segala sesuatu tergantung dari niat kita. Ya, milikilah niat yang bersih, ingat untuk membantu sebanyak mungkin orang lain. Jadi kembali ke niatnya. Jadi dirubah dikit. Kalau selama ini niatnya menjual sebanyak mungkin kepada pembeli, supaya pembeli keluar uang dari dompetnya, sehingga pembeli keluar, sehingga Anda dapat untung dari pembeli. Nah, sekarang orientasi sedikit di setel, sedikit aja ngerubahnya. Niatkan bahwa saya di Sandup ini ingin membantu sebanyak mungkin orang lain. Nah, ini niat kita dulu ya. Ya, insya Allah, kalau kita tulus, bagus, ya
Allah tahu maksud dan makna apa yang diinginkan oleh hambanya. Dan insya Allah kita akan dikasih jalan nantinya. Kemudian, yang namanya pelayanan harus antusias, ya. Jangan setengah-setengah, jangan ogah-ogahan. Apapun kondisi yang terjadi pada saat Anda ketemu dengan pelanggan Anda, baik online atau offline, saat berkomunikasi, ya, harus antusias. Lupakanlah semua masalah Anda, lupakanlah hal-hal yang lain yang mengganggu komunikasi dengan pelanggan Anda. Harus antusias, entusian. Jadi entusias itu sesuatu yang muncul dari dalam. Tuhan di dalam artinya. Harus semangat, ya. Nah, bisnis ini kalau membantu orang ya juga harus tulus, ya. Ya. Jangan sampai kita membantu orang ya ada udang di balik rempeyeknya. Ya memang ada udang di balik rempeyeknya, dapat profit, dapat untung. Tapi ya kita sekali lagi membantu ya tanpa mengharapkan imbalan yang lain. Jadi ya otomatis lah kalau orang senang dibantu, orang terbantu, insya Allah ya kontan saat itu juga mungkin akan dapat balasan. Ya mudah-mudahan saat itu juga kalau dia beli. Kalau belum beli ya mungkin nanti ya. Oke, tulus dan ikhlas. Nah, ikhlas ini maksudnya ya saya yakin lah Bapak Ibu semua di bisnis ini ya terkadang ada hal-hal yang Anda sudah berikan semuanya, Anda sudah berikan waktu kepada pelanggan Anda, ya malah banyak dikecewakan oleh pelanggan Anda, ya. Karena saking semangatnya melayani pelanggan, oh Bu, silakan dibawa dulu produknya, ambil contoh ya. Produk diminum tapi belum dibayar-bayar. Nah, kalau kita nggak ikhlas, ya akan repot ya. Ya begitu juga kita harus ikhlas dengan downline kita. Kita memberikan pelayanan terbaik pada downline kita. Udah dibantu, dibina, kita anggap pelanggan kita kan. Udah pinter, lari ke kompetitor. Sering terjadi itu barangkali. Saja ya. Kata tumbuh hilang berganti ya. Mati satu ya mudah-mudahan tumbuh 1000. Nah ikhlas ini yang juga sangat penting juga dalam hal kalau kita memberikan pelayanan. Kalau kita tidak tulus, kita tidak ikhlas, kita tidak punya niat yang bagus, ya kadang susah untuk keluar melayani. Service excellent itu kadang agak susah keluar. Nah ini persiapan diri kita dulu ya. Jadi selain produk, ya mudah-mudahan produk kita belajar bareng-bareng meningkatkan knowledge produk. Nah diri kita dulu lah yang harus kita upgrade. Bapak Ibu yakinlah jika Anda melayani dengan tulus dan ikhlas, ya maka kehidupan pun akan melayani Anda dengan tulus dan ikhlas pula. Saya sangat yakin ini. Kalau kita memberikan kemudahan kepada orang lain, ya Allah akan memberikan banyak kemudahan kepada diri kita sendiri. Akan ada tangan-tangan yang akan menolong kita kalau kita banyak menolong orang lain. Ya. Nah, jika Anda memiliki 100 cara untuk memudahkan jalan orang lain, akan memiliki tak terhitung cara untuk memudahkan jalan bagi Anda. Ya. Saya yakin ini masih berlaku hukum tabur tuai ya. Apapun yang kita tanam, apa yang kita tabur, ya itulah yang kita menuai apa yang kita tanam dan kita tabur. Kalau kita menanam kebaikan, kalau kita menanam kemudahan kepada banyak orang lain, kalau kita membantu banyak orang lain, maka kita akan mendapatkan hasil dimudahkan dan diselamatkan dari apa yang sudah kita lakukan. Insya Allah amin. Dan mudah-mudahan sepaham ini konsep ini. Jadi Bapak Ibu semua, ya kalau kita mau menjadi pribadi customer service person yang mumpuni, ya diri kita dulu lah yang harus kita upgrade. Dari niatnya, antusiasnya, semangatnya, ketulusannya, ya kesabarannya, keikhlasannya, ya rela ini, rela itu, ya itu ikhlas ya. Oke, lanjut. Nah sekarang, apa sih rahasia memenangkan dan melihara pelanggan? Ya. Nah kalau saya sih lebih kepada ini, ya. Pada dasarnya orang itu sangat ingin dihargai, penghargaan. Bapak Ibu, ini hal yang sebenarnya ya Pak Kamal, semua orang tahu, semua orang pengen dihargai, betul, ya. Tapi terkadang karena begitu gampangnya kita mengucapkan tentang penghargaan, respect, ya kita tidak menganggap ini hal yang penting. Ya mungkin terlalu sering diucapkan, terlalu sering masuk ke dalam benak kita, sehingga ya ini dianggap hal yang biasa. Ya, jadi segala sesuatu yang tadinya menjadi luar biasa karena terlalu sering mungkin menjadi hal yang biasa barangkali ya. Nah, gimana prinsip kita agar bisa memberikan penghargaan, menghargai istilahnya ya.
menghargai kepada orang lain, bukan hanya kepada pelanggan. Prinsipnya adalah kita semua orang pengen diperhatikan. Ya, hubungan apapun bisa retak, bisa pisah, bisa cerai kalau tidak ada perhatian dan penghargaan. Ya, kemudian downline akan tidak menjadi downline lagi kalau tidak diberikan perhatian ataupun penghargaan. Semua hal dalam hal konteks hubungan antara manusia, terkadang penghargaan dan perhatian inilah yang menjadi sumber utama. Dan begitu juga dalam hal kita memberikan pelayanan kepada pelanggan. Ya, nah, bagaimana supaya Bapak Ibu kita nih akan muncul? Jadi gini, sebenarnya penghargaan, perhatian itu akan bisa muncul dari dalam diri kita kalau, ya saya katakan tadi, ya kita punya niat yang memang di bisnis ini tuh kita tuh pengen menolong sebanyak mungkin orang lain. Itu akan muncul. Ya, makanya saya bilang dari tadi di awal tadi, ayo kita setting sedikit ya orientasinya, di setup sedikit, dirubah sedikit dari menjual menjadi membantu orang membeli, membantu. Ingat tadi 3 prinsip dasar. Yang pertama yang di awal tadi, ya, menjual itu jangka pendek, menggarap pelanggan jangka panjang. Ingat ya. Poin kedua, menjual tidak sama dengan membantu orang untuk membeli. Nah, kalau prinsip itu kita pegang dan itu kita tanamkan dalam diri kita, menolong itu menjadi prioritas utama kita, yakinlah kepada saya, maka itu akan muncul perhatian kepada orang lain. Kenapa? Sudah ada niat tulus ikhlas di dalam diri kita untuk membantu sebanyak mungkin atau menolong orang lain. Itu kuncinya sebenarnya menurut pribadi saya, ya. Yang mudah-mudahan Anda sepakat dan sepaham dengan konsep ini. Oke, ini prinsipnya. Kita pengen nanti sebagai pribadi yang kita gampang memberikan menghargai kepada orang lain, ya. Pertama, bagaimana kita bisa memberikan perhatian kepada orang lain? Konsepnya adalah diawali dengan niat yang tulus ikhlas dalam diri kita untuk menolong sebanyak mungkin orang lain. Nah, kalau ini sudah muncul dalam diri kita, insya Allah ya perhatian itu akan muncul. Dan kalau sudah itu terjadi, ya saya bilang tadi, kalau kita menolong, membantu, memudahkan orang, membuat orang jadi sehat, membuat orang menjadi lebih berpenghasilan, ya hukum tabur tuai tadi, itu akan balik kepada kita. Sehingga bisnis ini akan menjadi langgeng dan pelanggan akan semakin banyak, downline semakin betah dengan Anda. Ya, jadi kuncinya adalah perhatian. Ya, apa kuncinya? Perhatian. Mudah-mudahan masih tetap melek ya. Udah mau jam 9. Nah, kalau saya, gimana sih supaya kita nih bisa memberikan perhatian? Ya, perhatian itu harus dengan sentuhan yang pas. Terkadang manusia ini kan, emosi kita ini kan tidak selamanya bagus ya, betul ya? Ya, betul ya. Terkadang ada beberapa hal, ada beberapa kondisi ya menyebabkan kondisi emosi kita ini tidak dalam kondisi yang bisa memberikan pelayanan kepada pelanggan kita. Nah, disinilah kita harus bermain secara emosional ya. Kalau bisa saat Anda nanti melayani downline, punya pelanggan, orang yang beli dari Anda, menghubungi Anda, chat kepada Anda. Nah, kondisikan agar Anda dalam kondisi emosi yang happy, ya. Begitu juga pada saat Anda berkomunikasi lewat telepon atau handphone, ya. Ini juga penting, ya. Nah, ada yang bilang ya kalau memang mau dapat hasil maksimal saat kita berkomunikasi lewat handphone, ya meskipun kita tidak bertatap muka dengan orang yang kita hubungi, ya kalau bisa kita nelpon sambil tersenyum. Ya, beda kalau kita nelpon tidak tersenyum dengan tersenyum. Kosakata, intonasi itu akan keluarnya berbeda. Nah, ini ada yang mengatakan demikian, tapi saya setuju itu. Ya. Nah, kondisi emosi kita harus dalam kondisi yang senang dan happy. Oke, apapun yang terjadi kalau kita memberikan perhatian kepada pelanggan Anda, ya, jangan ceritakan apapun kondisi dan masalah Anda.
ya, karena ini maksudnya ya itu akan menularkan energi negatif kepada pelanggan kita. Ya biarlah masalah kita yang atasi pada saat mungkin Anda berkomunikasi, Anda secara offline pelanggan Anda, ya Anda taruh dulu, titip dulu masalah Anda, ya mungkin di gerbangnya atau di tetangga sebelah. Setelah ketemu pelanggan, ambil lagi masalah Anda bawa pulang. Itu lebih kurang gambarannya ya. Nah, satu hal lagi, pelanggan itu membeli karena penalarannya bukan penalaran kita. Maksudnya begini, ya terkadang kita tidak bisa memaksakan pendapat dan logika kita, ya. Ya, kita bilang produk suplemen itu jauh lebih bagus ketimbang obat. Ya kita yang sudah paham, ya. Tapi penalaran pelanggan yang mungkin belum mengerti konsep bagaimana kerja suplemen, ya dia akan berbeda cara menanggapinya. Ya, saat dia nanya harga, ya kita bilang ini harga masih relevan, masuk akal. Itu karena kita paham manfaat produknya, tapi penalaran pelanggan kita mungkin tidak, ya. Nah, ini maksudnya kita harus menempatkan ya atau penalaran kita tuh harus sama seperti pelanggan. Itu maksudnya ya. Akan keluar gimana cara memberikan perhatian. Nah, hal yang penting adalah sedapat mungkin jadikanlah Anda itu sebagai pribadi Anda sebagai kontak pribadi Sandup dengan pelanggan. Jadi yang berhubungan dengan Sandup, taunya dengan Anda. Itu kan luar biasa. Nah, yang terakhir, gimana memberikan perhatian? Ya, gunakan pendekatan pemecahan masalah. Ya, karena apa? Setiap orang membeli dari Anda, ya baik pelanggan ataupun downline, ya ini balik lagi ke jaringan. Ya, kita sedapat mungkin menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Ya sedapat mungkin lah, apapun kondisinya, ya kita sebagai konsultan, ya konsultan kesehatan istilahnya. Kalau memang kita punya pelanggan yang punya masalah kesehatan, konsultan kesehatan. Kalau kita punya downline, ya kita sebagai konsultan bisnis, ya. Nah itu akan jauh lebih menarik. Perhatian itu akan muncul dari dalam diri kita, dan pelanggan kita atau downline kita yang kita sebagai pelanggan, dia akan merasa, waduh, saya senang banget. Karena apa? Karena saya diberikan sentuhan yang pas. Jadi, sentuhan yang pas itu tidak lebih, tidak kurang. Kalau dibuat-buat, ya mungkin sekarang belajar nih, wah kata Pak, kamu harus memberikan perhatian kepada pelanggan, kepada downline. Tapi kalau terlalu dibuat-buat, ya kan, itu pun jadi nggak pas. Ya ini istilahnya diracik ya. Kalau seorang koki yang pintar masak, dia ngerti gimana ngeracik sebuah makanan yang tidak kelebihan garam, tidak kelebihan ini dan itu, sehingga hasil masakannya pas rasanya di lidah. Jadi saya bilang harus memberikan sentuhan yang pas. Oke, lanjut. Oke, ada satu hal yang menarik menurut saya ya. Banyak orang-orang secara apa ya? Secara pendidikan, secara knowledge, secara tampilan, orangnya biasa-biasa aja. Tetapi pelanggannya banyak. Sering ketemu itu enggak? Ya. Pokoknya apalagi dibekali dengan kuantum. Ya. Apalagi punya alat kuantum ya. Wah, kayaknya uang itu masuk dari kiri, kanan, atas, depan, belakang, bawah, masuk semua dari pelanggan. Ya. Kayaknya orangnya secara penampilan, secara knowledge ya standar-standar saja. Maka mungkin kita anggap ya mungkin di bawah Anda lah katakanlah. Tapi hebatnya kenapa sih justru orang-orang seperti ini justru pelanggannya luar biasa banyak loh. Apa sih kelebihannya? Nah, ya kenapa orang ini punya kemampuan persuasi yang hebat? Jualannya gampang banget. Ya. Nah, menurut saya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang pintar memanfaatkan atau menyentuh kepentingan emosional pelanggannya. Karena pada dasarnya manusia tuh kita Anda semua ini kita sebenarnya makhluk emosional. Ya, jadi maksudnya segala sesuatu itu didasarkan semua keputusan didasarkan dari perhitungan emosional. Kita ini punya ego, ya kita dianggap sebagai orang yang hebat, betul ya. Nah makanya ingat kemarin
Kalau ketemu tipe politikus, sentuh aja egonya. Dia orang paling hebat, beli itu produk. Itu kan emosi, emosional ya. Ya, kalau Anda ketemu calon pembeli yang memang sudah punya kondisi kesehatan yang tidak baik, sentuh emosinya, takut-takutin. Betul ya? Beli dia produknya. Nah, atau ya Anda pendekatan yang bagus, Anda dianggap sama dengan dia, Anda menjadi pribadi yang senang diajak curhat, ya. Itu kan emosi ya. Nah, menyentuh kepentingan emosi inilah yang akan membuat atau menjadi benang merah kalau kita memelihara pelanggan. Karena pada dasarnya Bapak Ibu semua manusia makhluk emosional. Jadi terkadang kehebatan produk itu diabaikan. Apalagi kalau produknya hebat akan luar biasa ya, luar biasa. Nah, menyentuh kepentingan emosional inilah yang harus kita ketahui ya. Terkadang teknis produk itu bukan menjadi salah satu tolak ukur kita nih bisa menjual produk sukses atau tidak. Ya. Terkadang kehebatan produk bukan menjadi tolak ukur orang ini akan terus beli dari atau tidak atau menjadi pelanggan. Tolak ukurnya adalah seberapa hebat kemampuan untuk masuk menyentuh kepentingan emosional pelanggan Anda. Itu yang jauh lebih hebat. Maka saya bilang tadi, ya mungkin kalau secara knowledge produk, ya banyak Anda semua yang hebat di sini. Ya, tetapi mungkin dalam hal jualan belum tentu orang yang knowledge produk pas-pasan itu lebih rendah dari Anda. Tidak, bahkan terkadang justru mereka yang jualannya jago. Dan menurut saya orang-orang ini punya kemampuan persuasi karena apa? Pendekatannya yang bagus banget. Ya. Dia ngerti karakter pelanggannya, dia ngerti apa yang dimau, dia ngerti bagaimana memberikan pelayanan, dan dia paling tahu bagaimana menyentuh kepentingan emosional pelanggannya. Nah, ini maksud daripada manusia itu makhluk emosional. Kalau menjadikan dia pelanggan dan beli terus-menerus dengan Anda, ayo sentuh kepentingan emosinya. Yang diawali dengan apa? Yang diawali dengan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik diawali dengan apa? Dengan Anda paham seperti apa karakter dia, buat kesamaan dengan pelanggan Anda. Saya ingatkan tadi pelajaran pola beberapa waktu yang lalu, ya kita harus membuat kesamaan dengan para pelanggan kita, dengan downline kita, dengan siapapun. Karena kalau sudah satu frekuensi, ya udah sama, maka akan keluar itu unek-uneknya. Tahu apa menjadi ketakutan, tahu apa yang menjadi keinginan, dan lain sebagainya. Jadi kepentingan emosional inilah yang harus kita dapatkan dari pelanggan kita. Maka insya Allah dia akan menjadi pelanggan. Ya mudah-mudahan menjadi pelanggan abadi. Atau customer advocate Anda. Pelanggan yang akan membela Anda kalau ada hal jelek tentang Anda. Atau pelanggan akan membela Sanhub kalau ada yang mengatakan Sanhub itu tidak bagus. Ya, jadi ini hal yang penting. Nah, Bapak Ibu. Oke. Jadi, pelanggan lebih tertarik perhatian daripada pengetahuan. Ya, bukan berarti pengetahuan nggak penting. Ya, Pak, kalau begitu kita nggak usah belajar tentang produk tulis diksi. Yang penting gimana kita memberikan perhatian kepada pelanggan. Enggak juga. Ya, enggak. Akan lebih bagus kalau Anda punya kemampuan yang hebat tentang knowledge produk, ya, tentang bisnis ini, gimana pengetahuan Anda mendekati pelanggan, bagaimana mengetahui karakter pelanggan Anda, itu akan jauh lebih hebat supaya Anda gampang ya mendapatkan pelanggan yang terus-menerus. Nah, manusia lebih gampang terbujuk oleh sikap daripada logika. Makanya kenapa banyak sekali brand-brand produk-produk ya itu saat dijual, ya ambil contoh produk-produk rokok, ya kan? Kenapa harus pakai SBG yang cakep-cakep, yang seksi-seksi, ya, yang tutur katanya lembut, ya. Ya, ini bukan berarti saya mendiskreditkan SPG, tidak ya. Karena itu adalah tujuannya bagaimana logika orang itu bisa berubah gara-gara ngelihat sesuatu yang menurut kita ini bagus, ini menarik. Akhirnya padahal kita nggak butuh rokok itu bukan rokok saya, tapi karena lihat SPG-nya menarik, ya logikanya jadi hilang. Padahal nggak butuh produk itu, nggak butuh rokok itu, ya.
Nah, terbujuk oleh penampilan, oleh sikap. Akhirnya apa? Ya, kita dikendalikan oleh itu. Jadi manusia lebih gampang terbujuk oleh sikap daripada logika. Ya, ambil contoh, Anda sering ke mall, mau beli sesuatu, ya, gara-gara lihat diskon. Ini tipe penggiat, masih ingat tipe penggiat yang senang kali kalau ada diskon-diskon. Padahal tidak butuh sepatu. Sepatu di rumah udah banyak. Pengennya beli baju. Gara-gara di mall ada diskon besar-besaran, logika udah hilang deh. Ya. Nah, kita memanfaatkan emosional juga, ya, maksudnya, ya, gimana sikap kita memberikan pelayanan sehingga akhirnya mengalahkan logika daripada pembeli dan akhirnya membeli produk dari Anda. Jadi manusia dikendalikan oleh emosi dan emosi itu menular. Maksud dari manusia dikendalikan emosi, emosi itu menular. Ambil contohnya begini. Kalau kita menceritakan produk sanduk ini ya dengan bahasa tubuh yang yakin, dengan tatapan mata yang kuat, yang berbinar-binar, intonasi yang meyakinkan, ya saya yakin calon pelanggan Anda akan berubah sikapnya dan dia akan percaya kepada Anda. Dan tertularlah ya sikap emosi itu kepada pelanggan Anda. Itu maksud kalimat ini loh ya. Ayo ya, terkadang kita bisa mengendalikan, mengalahkan logika karena sikap. Nah, mungkin saya pernah memberikan contoh saat kemarin memberikan training tentang follow up ya. Saya dulu pernah menjadi salesman mobil tahun 94 atau 95. Ya, saya ceritakan dulu pernah saya punya calon pelanggan. Saya kebetulan itu menjual mobil Mitsubishi sedan ya. Ya karena namanya calon bayar ya tentu terjadi komunikasi intens. Dan akhirnya calon bayar ini memutuskan, maaf Pak Kamal, saya sudah putuskan membeli produk pesaing saya, bukan produk dari saya. Ya. Nah, satu ketiga ya iseng namanya salesman itu kan harus rajin ya, rajin nelpon ya, baik yang sudah beli ataupun yang belum beli ya, rajin nelpon. Nah, tiba-tiba nelpon lah. Kalau nggak salah dokter ya, calon pelanggan saya itu ya dokter kalau nggak salah. Si dokter ini ternyata pas saya telepon lagi sakit. Ya. Nah, karena sakit, wah saya pikir ini kesempatan. Ya. Ya, kalau zaman saya itu ya kalau sekarang kan enak ya, mau kemana-mana ada Google Maps. Saya ingat banget rumahnya di Tangerang. Wah, gimana saya berupaya mencari itu alamat ya. Kalau sekarang tinggal ada gadget nyampe tuh ke alamat rumah. Dulu enggak. Ya, kebetulan nggak punya transportasi pribadi, jadi harus naik angkutan umum. Akhirnya nyampe juga tuh ke rumah si dokter. Dan saya spekulasi, mudah-mudahan ketemu. Kalau nggak ketemu ya no problem. Yang penting sudah menunjukkan sikap peduli ya, ini sikap aware, care and respect kepada, saya bilang bukan calon bayar lagi, kepada teman yang sakit. Sudah jadi teman karena itu memutuskan pesaing saya. Saya bawakan ya oleh-oleh sekeranjang buah. Pas datang ke rumah, yang menerima pembantunya dibilang, ibu lagi sakit nggak bisa menerima tamu. Ya, saya titip buahnya. Ya kan? Ya, saya nggak tahu. Mungkin karena hal itulah yang tadinya saya nggak tahu apakah sudah DP atau belum. Ya, akhirnya nelpon si dokter ini. Nelpon kepada saya dan dikalahkan logikanya. Secara logika, ya dia sebenarnya sudah memutuskan, mungkin sudah DP barangkali, tapi karena sikap saya, nah ini kembali lagi, sikap saya, perhatian saya kepada si dokter tadi, akhirnya apa? Dirubahlah keputusan. Tadinya membeli produk kompetitor saya, akhirnya jadi membeli produk dari saya. Karena apa? Karena sikap yang saya tunjukkan. Karena care, perhatian, terbujuk. Logikanya sudah akhirnya tergantikan dengan sikap. Itu maksud manusia lebih gampang terbujuk oleh sikap daripada logika. Nah, ini pun yang bisa kita lakukan, menyentuh emosi ini yang kita berikan kalau kita memberikan ekstra pelayanan kepada para pelanggan kita. Jam 9. Kita belum tanya jawab ya. Oke.
Saya terusin aja. Nah, Bapak Ibu, ya, apapun ceritanya yang saya katakan tadi ya, kita harus punya niat yang baik, punya ketulusan, punya keikhlasan. Kita harus memberikan perhatian, memberikan penghargaan kepada pelanggan kita. Jembatannya adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan pelanggan kita sebaik mungkin. Ya, apapun ceritanya, ya, komunikasi ini adalah hal yang sangat penting. Jadi dalam ilmu marketing, ya, ilmu dasarnya adalah komunikasi. Sebenarnya komunikasi ini diterapkan dalam kehidupan apapun, ini penting juga, tetap kita lakukan. Jadi kalau dalam bahasa Latin, communication, komunis, dalam bahasa Latinnya, common, ya, persamaan. Ya, jadi ya kita harus membangun kesamaan, membangun koneksi atau menjembatani. Jadi ada jembatan kesetaraan. Nah, jembatan itu kan harus sama. Nih, mana ya? Nggak kelihatan nih. Nah, ini dia. Nah, jembatan itu kan harus sama. Kalau satu lebih tinggi, satu di bawah, ya nggak jadi jembatan. Nggak ketemu tengah-tengahnya. Makanya disebut dengan membangun koneksi atau membangun jembatan. Nah, ini harus kita lakukan. Kalau kita mau bisa mempengaruhi pelanggan kita atau pembeli kita dengan menyentuh kepentingan emosi dari pelanggan kita. Diawali dengan ini. Nah, kalau dalam spektra ini pernah saya terangkan juga, nggak apa-apa nih saya sampaikan lagi, karena ini tetap dipakai dalam ilmu apapun, ya, terutama dalam marketing ini pasti digunakan dimanapun, ya. Ya, dalam kehidupan keseharian kita, dalam kehidupan rumah tangga, suami istri, anak dengan orang tua dengan anak, ya, perusahaan dengan karyawannya, atasan dengan bawahan. Komunikasi adalah hal yang sangat-sangat penting. Nah, bagaimana komunikasi yang harus kita lakukan di bisnis ini, terkait ini, ya. Nah, jadi ini, ya sedapat mungkin kita membangun kesamaan, jadi manusia itu mencari kesamaan. Ya, kalau pelanggan menganggap dia dan kita sama, maka berikutnya akan gampang. Tapi kalau pelanggan dengan diri kita menganggap berbeda, ya terkadang agak susah karena beda, tidak satu frekuensi istilahnya, ya. Nah, membangun komunikasi itu bagaimana sedapat mungkin agar pelanggan itu memberikan respon positif, respon baik kepada Anda. Ya. Bagaimana supaya muncul respon positif? Ya, hal yang pertama adalah ya bagaimana kita membranding diri kita. Ya kan? Jadi sebelum kita membangun kesamaan, ya dia akan lihat di seberang sana siapakah dia? Bisakah kita membangun kesamaan atau kesejajaran? Jadi ibarat jembatan, ya. Kalau ibarat jembatan akan menghubungkan dua sungai, kan ada sisi sebelah hulu dan sisi sebelah hilir, ya kan? Nah, tentu pelanggan akan melihat kita, ya. Dia akan melihat bagaimana personal diri kita secara pribadi. Itu dulu, ya. Nah, setelah itu, kalau sudah kita pelanggan ini akan terus memberikan respon positif kepada diri kita. Nah, disinilah pentingnya, saya pernah bilang ya, kita harus memahami secara ilmu psikologis, memahami karakter pelanggan. Ya, silakan dibuka lagi dulu. Sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa ada karakter, kalau istilah dalam dunia selling, ada tipe penggerak, tipe penggiat, tipe insinyur, tipe politikus, tipe apalagi ya, juga bilang ada 7 tipe kalau nggak salah, dan tipe normal terakhir. Nah, mengenal tipe karakter pelanggan ini akan menggampangkan kita, ya, untuk membangun komunikasi. Kalau terbangun komunikasi dengan baik, maka kita akan gampang menyentuh kepentingan emosi pelanggan kita. Kalau sudah tersentuh kepentingan emosinya, kita akan gampang mempersuasi. Kalau gampang dipersuasi, apapun yang Anda jual kepada pelanggan Anda, dia akan beli. Yang dengan awalnya adalah, ingat pelajaran dulu, ya, kita harus mendevelop diri kita harus menciptakan branding yang baik tentang diri kita di mata pelanggan. Kalau memang Anda adalah seorang
konsultan kesehatan di Sunhub, kalau Anda menjual produk, brandinglah diri Anda sebagai seorang konsultan yang mumpuni. Secara knowledge bagus, penampilan Anda, cara berkomunikasi Anda, cara ngomongnya, itu akan menjadi konsultan produk yang handal. Ya, itu branding harus kita bangun, ya. Karena kalau sudah terjadi, diharapkan respon pelanggan dari upaya kita membangun kesamaan itu positif, positif, positif. Iya, iya, iya. Akhirnya apa? Beli, 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 beli. Itu yang kita harapkan, ya. Membeli maksudnya bukan beli-beli orang Bali ya, tidak ya. Nah, dalam hal komunikasi, ya, oke, dikit lagi, mudah-mudahan cukup sampai 9.15, nanti ada sesi tanya jawab. Jadilah pendengar yang baik, ya. Jangan salah kaprah pada saat ketemu pelanggan, offline ataupun online, ya terkadang lebih banyak kita yang ngomong ketimbang pelanggan, ya kan. Nah, bagaimana supaya kita ini lebih banyak mendengar, ya, jadilah pendengar yang empati. Gimana supaya keluar apa menjadi unek-unek pelanggan kita, ya, kalau nggak salah pernah saya informasikan, ya kita harus punya kemampuan untuk bertanya ya. Jadi ini kayaknya ada saya. Pertanyaan terbuka. Nah, masih ingat ya? Mudah-mudahan masih ingat ya. Jadi selain kita harus menjadi pendengar yang baik, kita pun harus punya kemampuan komunikasi dalam hal bertanya. Bertanya pun harus pinter. Jangan bertanya seperti ini. Apakah sudah diminum produknya? Apakah Anda butuh sehat? Wah, itu pertanyaan tutup. Jawabannya iya atau tidak. Mau beli nggak, Ibu, Bapak? Wah, pasti jawabannya tidak. Ya. Tapi kalau pertanyaannya, mengapa? Bagaimana kronologis, ya, sehingga Bapak atau Ibu terkena masalah, deskripsikan, ceritakan, ya, bla bla bla. Itu maksudnya ini adalah beberapa pertanyaan terbuka yang akan membuat pelanggan atau calon pelanggan Anda akan menceritakan unek-uneknya. Dan dari sinilah akan diharapkan bisa digali atau menyentuh kepentingan emosional dari pelanggan Anda kalau kita pandai bertanya. Jadi seorang komunikator yang ulung, ya, dia bukan pandai ngomong, ya. Jadi tidak perlu pinter nyerocos dan pinter ngomong untuk mempersuasi orang, tapi jadilah pendengar yang baik dan pandai bertanya. Itu akan jauh lebih bermanfaat, ya. Jadilah orang yang pribadi yang bisa mendengar dengan empati, menyediakan waktu dan kesabaran, dan bersikap objektif. Ya, maksud objektif itu, ya, kita harus menyesuaikan kondisi, ya. Kalau memang kondisinya memang perlu tambah lagi produk yang lain, ya kita harus katakan. Ya, jangan dibilang, oh, Ibu udah ini ya, udah bagus, padahal belum bagus perkembangannya. Itu maksud bersikap objektif, kondisi yang terjadi. Nah, ini terkait dengan komunikasi. Saya akan cepatin dikit. Nah, dalam berkomunikasi juga, ya, kalau bisa hindari kata-kata ini, saya nggak tahu, ya. Wah, bahaya ini, ya, sangat bahaya, ya. Saya nggak tahu, saya nggak bisa, ada masalah apa? Wah, itu kayaknya bukan bagian saya deh yang harus menjelaskannya. Ambil contoh ya. Sebentar ya, saya tanya kepada upline saya. Kan bahaya ya. Beli produk dari Anda. Begitu ada komplain masalah produk, sebentar. Saya tanya kepada upline Anda. Upline nggak bisa jawab. Tanya kepada upline-nya lagi. Ujungnya kepada Pak Z kan. Sebentar ya, saya tanya kepada perusahaan. Wah, ini killer words. Ya, jangan. Ya. Atau, Ibu harus, Bapak harus begini. Harus. Atau kata-kata mungkin. Atau menurut P. Standar operating prosedur, ya, ini beberapa kata-kata killer word yang kalau bisa dihindari. Jangan gunakan kata-kata ini pada saat komunikasi offline ataupun online, ya. Nah, gunakan kata-kata yang menenangkan. Maaf, kata-kata bisa, tolong, bantu, silakan, terima kasih. Nah, ini beberapa kata-kata yang mungkin bisa Anda referensi nanti saat berkomunikasi. Nah, sebut nama, ya, nama panggilan. Katakan sesuatu dengan senyuman. Ya, sikap tubuh yang sopan dan ramah. Ini beberapa tips komunikasi yang di sesi follow up kayaknya ini nggak ada, ini saya sampaikan. Ini biar menambah wawasan Bapak Ibu semua, ya. Ini saya terusin. Waktunya hampir habis. Oke, ini aja deh terakhir. Nah, saya bilang di awal tadi ya, karena sekarang ini dunia digital, ya tentu kita tidak terlepas dari komunikasi menggunakan handphone, ya.
Ya terkadang nggak puas kalau hanya chat WA aja ya, bla bla bla. Kadang harus konsultasi lewat telepon. Nah ini pun kita pun harus mumpuni, harus profesional. Makanya saya bilang berteleponlah dengan senyuman. Jadi beda loh. Kalau kita menganggap pelanggan ini adalah orang yang harus kita berikan pelayanan terbaik, ya kita harus memberikan senyuman. Karena senyum itu ibadah ya, meskipun ibadahnya mungkin ketemunya lewat handphone. Nah, anggap aja kita berkomunikasi di seberang sana, meskipun tak tampak orangnya, tapi smile, berikan senyuman. Karena apa? Itu akan berbeda nanti. Berbeda saat, pada saat pelanggan, ambil contoh, pelanggan keberatan komplain. Kalau kita senyum, kita akan rileks menanggapi keberatannya. Ya, tapi kalau suasana hati kita tidak senyum, kita cemberut, kita gampang terbakar. Ya, gampang apa ya, bukan defensif ya, jadi kita malah menyerang, tidak suka, padahal itu berbahaya ya. Jadi bisa jadi komplain yang itu adalah sebagai bentuk atau wujud daripada kepedulian pelanggan terhadap mungkin salah aturan pakai, atau kita salah menjelaskan, atau salah kombinasi produk dan lain sebagainya ya. Nah ini, jadi dengan telepon pun kita kalau bisa senyum. Ini juga menarik menurut saya. Jadi rileks, senyum, ya jangan fokus dengan pelanggan kita. Ya kalau bisa menerima telepon ya cari tempat yang cari tempat yang tenang, nggak pengaruh di sekitar kita. Kalau lagi di rumah, kalau bisa jauh dari suara yang mengganggu. Ya kita harus menyimak pembicaraan dengan seksama dengan pelanggan kita. Bila perlu sediakan alat tulis dan kertas untuk mencatat. Nah, ini juga penting ya. Jadi maksudnya coba katakanlah Anda mencatat semua keluhan ataupun hal-hal yang menurut pada saat Anda komunikasi lagi dengan pelanggan Anda dan ada catatannya, itu akan jadi luar biasa loh. Dia akan ingat, wah ternyata kemarin saya telepon, dia tahu semua, dia ingat semua. Berarti apa? Oh, ini bukan orang sembarangan, saya dilayani dengan baik. Padahal hal simpel, Anda catat semua keluhan dia, ataupun apa yang menjadi cerita dari pelanggan Anda, itu Anda ceritakan lagi, next nelpon berikutnya, wah itu akan jadi hal yang luar biasa. Ya. Nah, ini hal-hal yang bisa Anda lakukan saat Anda nanti berkomunikasi. Saya bilang tadi, kembali lagi, ya apapun yang akan kita lakukan, ya saya katakan di awal tadi, kita harus memelihara pelanggan dengan baik dan benar, diawali dengan penghargaan, terus memberikan perhatian dengan cara menyentuh kepentingan emosinya, supaya kita bisa membuat percaya kepada pelanggan, percaya kepada Anda, dari personal branding yang Anda bangun. Awal semuanya adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan pelanggan kita. Itu awalnya. Nah, kalau kemampuan komunikasi kita payah, nggak jadi apa-apa yang saya katakan tadi. Nggak dapat feel, dapat menyentuh kebutuhan emosi itu nggak akan dapat. Karena tidak satu frekuensi, tidak satu kesamaan, tidak sejajar, nggak sefrekuensi, nggak akan dapat. Karena prinsipnya komunikasi adalah bagaimana kita membangun kesamaan kepada orang lain atau orang yang kita ajak berkomunikasi. Nah, pas target saya memang jam 9:15 materi saya sampaikan semua ya. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekiranya materinya disampaikannya dengan agak terburu-buru ya, tapi mudah-mudahan meskipun terburu-buru Bapak Ibu bisa menangkap apa yang saya sampaikan tadi. Saya kira itu. Saya kembalikan kepada Ibu Novi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan dan aplaus yang meriah untuk pemateri kita yang sangat luar biasa. Saya menyimak dan bahkan mencatat dari sekitar 27 slide yang ditayangkan, mulai dari bagaimana menyadarkan kita semua tentang bagaimana pelanggan, no selling, dying, kemudian no closing, nothing. Kemudian di tengah-tengah yang paling menarik, kita bisa memberikan formulasi bagaimana jenis pelanggan yang harus kita rawat dan kita dapatkan, tidak saja pada internal tetapi eksternal. Tetapi pada akhirnya Pak Kamal, pemateri kita ini bisa menjelaskan secara general bagaimana perlakuan kita sebenarnya kepada dua pelanggan ini. Meskipun pada awalnya sering disampaikan pelanggan lebih pada yang eksternal.
Namun demikian downline, upline, bagaimana kita bisa saling bersilaturahim, ujung-ujungnya adalah sefrekuensi, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, materi kita ini tidak ada yang tidak nyambung gitu ya, dari belasan spektra yang sudah terjadi, yang selalu kita ikuti, semuanya saling terkait dan saling menguatkan, mengingatkan dan menguatkan.